Anda kembali di Breaking News TV One bersama saya Nanda Kusuma. Pemirsa, 49 orang korban yang masih hilang akibat tertimpa bangunan pondok pesantren di Sidoarjo, Jawa Timur saat ini masih dalam proses pencarian. Dan lalu bagaimana rencana tim dalam proses pencarian hari ini? Kita akan simak bagaimana konferensi pers dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Ini justru keluarga-keluarga yang mengaku dekat, bukan keluarga inti, kakak, paman, sepupu yang datang kemudian hari, bukan dari hari pertama. Seolah-olah paling tahu terkait dengan musibah ini dan menuntut macam-macam. Tapi itulah penanggulangan bencana. Nah, saya minta ini dibuat ya posko pengaduan terpadu. Nanti Pak Dandim, Pak Kapolres, Pemda, saya minta Pemda Sidoarjo, pemerintah provinsi, Jatim, ini melayani semua terkait dengan pertanyaan daripada masyarakat ini. Tentu saja tidak bisa dilayani semua keinginannya, kan kita negara hukum. Ada batas-batas yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Nah, tolong ini dijelaskan dengan secara baik. Saya minta penjelasan kepada masyarakat, pos-pos pengaduan ini harus semakin lama semakin baik. Jangan sampai kita ini direcoki atau disibukkan hal-hal yang bukan berkaitan dengan pencarian pertolongan korban yang utama ini. Ya, jadi siapapun dilayani. Dan tadi ada usul dari Kalaksa BPBD pemerintah Provinsi Jawa Timur. Mungkin sekarang sebagian daripada korban kan setelah ditemukan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Nah, supaya di sini juga bekerjanya tidak terganggu ya oleh warga masyarakat yang tadi saya sebutkan, bukan keluarga inti, tetapi meminta penjelasan ya. Dan juga beberapa kali di-expose di media sosial oleh para media ini ya, seolah-olah di luar itu mencekam gitu loh. Seolah-olah ada kelompok masyarakat yang menggeruduk, yang berusaha meminta ini supaya kerja lebih cepat. Padahal itu 1-2 orang. Di lapangan ini semuanya sedang bekerja dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak bekerja dengan sebaik-baiknya, tidak ada yang ditemukan 2 hari ini sampai 9 jenazah. Dan hari ini juga akan kami pastikan, saya sebagai yang bertanggung jawab ya, Kepala BNPB, ini memastikan hari ini pasti akan ditemukan juga banyak jenazah, banyak jasad. Nah, mungkin ini yang saran dari Pak Gatot Subroto, Kalaksa, ini perlu kita sepakati. Iya, tolong nanti setelah ini mungkin beberapa keluarga di sana lebih nyaman. Di sana disiapkan tempat menunggu dan tenda yang lebih nyaman daripada posko ini. Ya, kalau kita mungkin yang penting bisa bekerja dengan sebaik-baiknya, tapi untuk warga masyarakat, apalagi yang keluarganya hilang, ini kita siapkan dengan maksimal. Dan yang berikutnya juga tolong nanti dilaporkan ya dari pemerintah daerah, Kodim, Polres, mungkin dari pemerintah provinsi juga terkait dengan logistik dan dukungan lainnya ya. Karena masyarakat yang mempunyai keluarga yang ditinggal ini kan sudah berhari-hari ini di sini, pasti 1-2 hari ini mereka tidak memikirkan dirinya, hanya memikirkan warga masyarakat yang masih hilang. Tapi seiring dengan berlalunya waktu, ini jangan juga sampai masalah logistik, makan, minum, air bersih dan lain-lainnya terabaikan. Ini menjadi satu bagian dari operasi keseluruhan dalam penanggulangan bencana. Sehingga jangan sampai ini yang hilang ditemukan semua, tapi masalah-masalah selanjutnya ini baru muncul. Nah, ini jangan sampai seperti itu, makanya dari sejak awal kita antisipasi betul itu. Itu ya, mungkin itu ya yang ingin kita sampaikan rapat kali ini, dan ini kita akan laksanakan setiap hari ya. Sehingga kita progresnya setiap hari akan bisa diketahui oleh masyarakat, dan kita menjadi satu tim yang terpadu, tidak melihat dari mana latar belakangnya, tetapi kita semua sepakat bahwa dalam penanganan bencana di Sidoarjo ini bisa segera selesai dan semuanya tuntas, tidak ada permasalahan lanjutan, dan semuanya bisa selesai sesuai dengan harapan. Mungkin itu ya, kita tidak perlu rapat lama-lama ya, segera kita bekerja karena sudah masuk ke jam
9 lebih ini, tapi untuk mungkin ada yang perlu dilaporkan terkait logistik, peralatan, kemudian tempat untuk masyarakat, kemudian psikososial, siapa yang tiap hari menerima masyarakat, silakan kalau ada yang akan menyampaikan, waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Pak Kalaksa, BBD Pemerintah Provinsi Jatim, dilaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, izin Pak Kaban dan Bapak Ibu peserta rapat. Dapat kami laporkan Bapak terkait dengan logistik. Alhamdulillah hingga hari ini, mulai dari hari pertama, teman-teman dinas sosial sudah membuka dapur umum dan bantuan dari semua pihak, baik dari pemerintah daerah maupun dari instansi-instansi terkait dan lembaga kemanusiaan sudah sangat banyak, dan untuk permakanan hingga hari ini tercukupi. Dan terkait dengan posko yang kami siapkan di Dinas Kesehatan yang kebetulan berseberangan dengan Rumah Sakit Bayangkara sudah disiapkan dengan baik, ada tenda, ada dapur umum, juga tempat istirahat, karena kita melihat di sini ada yang menunggu sampai tertidur di tempat. Kami juga siapkan tempat tidurnya dan juga pendingin sudah disiapkan, sehingga apabila nantinya keluarga masyarakat ataupun keluarga dari korban akan mencari informasi di rumah sakit, bisa beristirahat di lokasi tersebut di tempat yang sudah disiapkan. Tetapi kami mohon agar yang hadir di sana adalah keluarga inti. Jangan pamannya ataupun mungkin tetangganya atau omnya, karena teman-teman di VI juga membutuhkan informasi dari keluarga inti yang lebih mengenali santri tersebut. Karena kalau semuanya ikut ke sana, nanti malah dari sini berpindah ke sana, permasalahannya di sana juga terjadi hal yang sama. Jadi mungkin pengertian dari keluarga korban agar yang bisa menunggu, bisa mencari informasi di Dinas Kesehatan maupun di Rumah Sakit Bayangkara adalah keluarga inti. Demikian, terima kasih Bapak. Terima kasih. Ada tambahan? Silakan. Silakan Pak. Mohon izin pimpinan menambahkan apa yang disampaikan Pak Kalaksa. Kami dari Dinas Sosial Provinsi terkait dengan kebutuhan dasar untuk keluarga yang menunggu, anak-anak santri yang masih ada bertahan di pondok, termasuk petugas-petugas yang ada di lapangan. Alhamdulillah semuanya tercukupi, dan logistik alhamdulillah tercukupi. Dan di samping kami memberikan kebutuhan dasar, kami juga ada pendampingan LDP, layanan dukungan psikososial, bersama tim-tim LDP yang lain. Dan seperti yang disampaikan Pak Kalaksa, kebutuhan untuk yang di dapur umum yang ada di pondok ini dan yang ada di Rumah Sakit Bayangkara, kebetulan kami ada di area Dinas Kesehatan, terpenuhi semua untuk petugas, untuk keluarga, bahkan keluarga yang ada di rumah sakit kami juga cukupi untuk kebutuhan makannya. Itu yang bisa kami tambahkan. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada berarti sudah jelas ya. Jadi saya minta setelah ini kerjasama Pemda Provinsi, Pemda Kabupaten, Pak Dandim, Pak Kapolres ya, langsung mengumpulkan lagi masyarakat, apa yang kita capai per hari ini kita jelaskan, dan kita himbau ya, mereka lebih baik menunggu di tempat yang sudah disiapkan di Rumah Sakit Bayangkara. Nanti tolong diinventarisir saja keluarga-keluarga inti ya. Kalau ada keluarga-keluarga yang ibaratnya berbelasungkawa, paman, keponakan, tetangga dan lain-lainnya, mungkin tidak usah ikut ke sana. Kalau mau cari keterangan ya ke sini nggak apa-apa, di daerah sini. Toh apabila pun ada jenazah atau korban yang ditemukan, itu tidak bisa diidentifikasi di sini, tolong dijelaskan. Tetap harus dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Saya atau kita sampaikan semua nanti ya kepada siapapun yang tanya, bahwa tim ini akan bekerja dengan semaksimal mungkin ya. Tim DPI, Inavis itu hanya butuh waktu, tidak ada kesulitan apapun gitu. Nah tolong waktu ini memang
kita tidak punya kemewahan hanya adalah waktu. Apapun dalam hidup kita itu waktu tuh memang itu hal yang sangat mewah lah. Itu adalah kehendak daripada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tolong disampaikan betul. Untuk supaya ini bisa cepat clear, nah berikan juga kepada petugas ini untuk bekerja, ruang waktu untuk bekerja. Itu tolong disampaikan betul ya. Dan apabila nanti memang memerlukan kami, saya misalnya di sini yang langsung menjadi wakil pemerintah pusat ini atas arahan langsung Bapak Presiden ya, Prabowo Subianto, ya kami juga siap seperti yang hari pertama, hari kedua kami langsung berhadapan dengan masyarakat terdampak, menjelaskan A sampai Z-nya yang kita lakukan. Dan terkait logistik, terima kasih ya Pak Kalaksa, Dinas Sosial, tolong setiap hari dievaluasi. Di sini ada deputi logistik, deputi penanganan darurat, apapun menjadi kekurangan daripada yang dibutuhkan di lapangan, kami akan backup dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin. Serasa itu ya, mungkin ada satu putaran yang masih akan menanyakan. Baik, kalau tidak ada, ini rapat ini bukan rapat terbuka ya. Saya kira ini yang perlu sampaikan dalam rapat ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, kita sudah menyimak bagaimana konferensi pers dari BNPB yang dipimpin oleh Kepala BNPB Letjen Suharyanto. Di mana dalam konferensi pers yang sudah kita simak ini keluarga diimbau, terutama keluarga korban yang masih dalam pencarian di Pondok Pesantren Al-Khozini ini diimbau untuk tidak menunggu di TKP. BNPB telah menyiapkan atau telah mendirikan posko di Rumah Sakit Bayangkara. Posko yang disiapkan ini dinyatakan lebih nyaman bagi keluarga korban yang akan menunggu proses pencarian di TKP, dan juga sehingga bagi warga dan juga keluarga korban yang saat ini masih menunggu di Pondok Pesantren Al-Khozini ini diharapkan untuk berpindah dan juga menunggu di posko Rumah Sakit Bayangkara. Yang tadi mau ngacung tanya. Seperti yang tadi juga sudah disampaikan, saat ini pemirsa sebanyak 49 orang masih dalam proses pencarian oleh tim evakuasi. Alat berat juga kita lihat bersama, sudah dikerahkan satu eskavator untuk memindahkan puing-puing bangunan ke tempat yang lebih aman, sehingga hal ini bisa membuka jalan bagi petugas untuk mencari korban yang masih tertimbun oleh bangunan musola yang ambruk. Pemirsa, masa Golden Time sudah terlewati, petugas terus berjibaku melakukan proses evakuasi terhadap korban yang tertimbun, dan hingga siang ini korban meninggal telah mencapai 14 orang. Setelah melewati Golden Time selama 3 hari, tim Basarnas kini fokus mengeluarkan puluhan tubuh santri yang tertimbun di dalam reruntuhan bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur. Tim Basarnas mengangkat material bangunan pondok pesantren yang ambruk itu setelah tidak lagi menemukan tanda-tanda kehidupan dari puluhan korban yang masih tertimbun. Tim SAR memulai operasi dengan mengerahkan krain untuk memindahkan beton-beton teratas sebelum mengevakuasi korban yang tertimbun. Eskavator, breaker juga didatangkan untuk menghancurkan beton-beton besar agar mudah dipindahkan dari lokasi. Satu demi satu korban para santri kembali ditemukan dalam kondisi selamat maupun meninggal dunia. Para wali santri pun pasrah, asalkan seluruh korban segera ditemukan. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kami ajak Anda untuk mengupdate bagaimana informasi terkini dari Rumah Sakit Bayangkara di Surabaya, Jawa Timur bersama rekan Syamsul Huda. Syamsul, sejauh ini proses identifikasi sudah berjalan seperti apa?
Baik, Rendra dan pemirsa, dapat saya kabarkan bahwa saat ini, pagi ini saya berada di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya, Polda Jawa Timur, tepatnya di mana rumah sakit ini menjadi pusat dari postmortem proses identifikasi dari korban robohnya bangunan Samsul, Pondok Pesantren Al-Khozini. Samsul. Dan Baik Samsul, tahan dulu laporan Anda, kita akan kembali menyimak bagaimana konferensi pers dari Kepala BNPB. Untuk mengevaluasi setiap kekurangan dan kelemahan operasi penyelamatan, evakuasi, dan penanganan secara keseluruhan terjadinya bencana ya yang menimpa pondok pesantren di Sidoarjo ini ya. Ini sudah hari ke-6 rekan-rekan media sekalian. Kemarin pada saat konferensi pers saya katakan per kemarin itu ditemukan dua yang sudah diidentifikasi, kemudian yang satu yang baru ditemukan. Nah per hari ini sampai tadi malam sudah ditemukan 6 jenazah. Jadi dengan kemarin ada 9 ya, ada 9 ini tentu saja belum bisa diidentifikasi. Kenapa? Karena masih dalam proses oleh DVI. Butuh berapa prosesnya itu? Nah ini tadi sudah dijelaskan ya oleh petugas DVI. Ini memerlukan beberapa hari. Ya, beberapa hari karena untuk mengidentifikasi ini ada beberapa metode. Nanti rekan-rekan media untuk lebih jelasnya bisa tanya ke DVI. Tapi yang jelas ini memerlukan waktu. Kesulitannya adalah korban-korban ini masih anak-anak. Jadi dia belum punya KTP, belum pernah punya disidik jari, begitu. Sehingga salah satu caranya adalah dengan DNA antara lain, ya, DNA. Dan jenazah ini kan sudah masuk pada saat dilakukan alat berat masuk itu sudah 3 hari, ya. Sehingga kita semua tahu karena sudah 3 hari tentu saja tanda-tanda pengenalan secara visual ya itu sudah banyak berubah ya. Nah ini yang mengakibatkan identifikasi ini tidak bisa dilakukan secara cepat, sehingga per hari ini yang masih kita cari berdasarkan data-data yang ada yang dinyatakan hilang itu masih 49 orang ya, 49 orang. Mudah-mudahan lah ini bisa cepat. Kemudian kegiatan tadi malam setelah ditemukan yang terakhir, ini kita fokus kepada pembersihan secara masif alat berat masuk ke titik yang runtuh. Sehingga mudah-mudahan ya per hari ini akan lebih banyak lagi yang ditemukan. Karena dari tim pencarian pertolongan gabungan ini sudah mengidentifikasi titik-titik mana yang dimungkinkan ada korban ya. Nah itu yang sudah diidentifikasi, sehingga setelah ini secara masif dibersihkan ini bisa segera diambil. Ini juga untuk menjawab kemarin mungkin ada sedikit masyarakat keluarga yang sebetulnya bukan keluarga inti. Kalau keluarga inti orang tuanya itu sudah dijelaskan sejak hari pertama, dan setiap langkah-langkah yang dilakukan oleh tim ini semuanya dikomunikasikan dengan keluarga. Dan keluarga sudah menyetujui baru kita bekerja. Tapi kadang-kadang dalam setiap bencana kan ada saja pihak-pihak yang baru datang gitu ya. Dia melihat di lapangan itu kok kurang banyak gitu. Kok kelihatannya nggak bekerja, akhirnya minta masuk begitu. Nah ini sudah kami antisipasi, kami jelaskan, termasuk tadi malam juga sudah dijelaskan secara rinci proses identifikasi yang dilakukan oleh DVI, Inavis, butuh waktu saja. Kemudian juga alat berat juga sekarang masuk secara masif untuk mempercepat, semuanya sudah kita lakukan. Dan tadi barusan dalam rapat koordinasi, ini juga ada solusi ya, karena memang begitu jenazah itu ditemukan juga tidak dibawa ke masyarakat
atau keluarganya, tetapi harus segera dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diidentifikasi. Sehingga keberadaan keluarga terdampak yang ada di sini sebetulnya hanya melihat proses pencarian saja. Nah, sekarang kita sudah putuskan, mereka kita akan kumpulkan dan mereka lebih baik menunggu di Rumah Sakit Bayangkara. Sudah disiapkan tempat yang lebih representatif, logistik juga yang memadai, sehingga mungkin di tengah-tengah bencana mereka akan lebih tenang, lebih fasilitasnya lebih memadai dalam melewati hari-hari ketika menunggu identifikasi anggota keluarganya yang masih dalam proses. Secara umum ya rekan-rekan media, ini bisa berjalan ya. Tentu saja ada kekurangan kelemahan, tetapi setiap hari kita evaluasi, kita tingkatkan, dan kita minta doanya kepada seluruh masyarakat Indonesia, masyarakat Sidoarjo, dan terutama yang terdampak, agar ini bisa cepat selesai. Kami juga mohon dukungannya, jangan kami disibukkan dengan hal-hal di luar pencarian pertolongan, ini yang prioritas ya. Dengan tindakan-tindakan seperti tadi, kurang percaya pada aparat, ingin mengambil sendiri, itu sebetulnya justru mengganggu proses pencarian pertolongan yang sudah dilakukan dengan semaksimal mungkin ya. Tolong rekan-rekan media juga memberitakannya secara yang benar di lapangan ya. Contoh misalnya kemarin ada berita warga masyarakat melakukan penyerangan atau kepada ini karena dianggap lambat. Itu orang yang nggak tahu di sini dianggapnya banyak, padahal hanya 2 orang yang mengaku kakaknya gitu. Kakaknya juga baru datang, tidak seperti hari pertama datang ya. Ada yang bilang pamannya mungkin ini udah hari ke-6 mereka baru datang ya, seolah-olah belum tahu apa-apa, padahal ini sudah maju sedemikian rupa. Mungkin itu kan. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.